Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama Lambi Crypto. Video kali ini mungkin kita akan sedikit melakukan update tentang Terra Luna. Dimana sampai detik ini bahwasanya banyak sekali komunitas atau orang-orang investor-investor kripto yang masih pandangannya terfokus pada Terra Luna. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi ya? Jadi di sini sesuai dengan thumbnail tadi bahwasanya Luna ini akan ada Luna lagi versi 2. Nah, seperti apa penjelasannya? Mungkin buat teman-teman yang masih penasaran bisa ikuti terus video kali ini. Saya akan sederhana saja nanti untuk membahasnya. Nah, di sini kita lihat dulu ya untuk market kripto, Fear and Greed-nya. Dari Fear and Greed Index-nya di sini masih extreme fear, jadi masih sangat-sangat bawah ya, dimana kemarin sempat menyentuh angka 8 dan ini sangat-sangat mempengaruhi pasar kripto, masih belum mendapatkan kepercayaan penuh dari para investornya. Untuk Luna sendiri saat ini sudah dalam posisi atau ringnya itu ring 213, jadi mulai mengalami penurunan terus menerus ya. Orang sudah mungkin mulai melirik lain. Bisa dikatakan bahwasanya ring ini mengalami penurunan yang cukup drastis seperti halnya harganya. Sebenarnya kalau misal kita bahas tentang Ethereum, tentang Matic dan sebagainya, itu sempat mengalami penurunan yang cukup fantastis. Tapi untuk sejarah cryptocurrency yang big market cap ya terutama, itu Luna adalah yang paling luar biasa. Penurunannya gila, dalam 2 minggu terakhir aja dari 82 US dollar turun ke 0,00017. Ini kan cukup gila teman-teman. Tapi tidak bisa dipungkiri pandangan banyak orang masih tertuju kepada Luna, di mana ada update terbaru atau update akhir-akhir ini yang masih cukup menarik untuk kita ulas. Nah, contohnya kalau kita lihat dulu bentar, ini ada Twitter yang terupdate di sini. Oh, di sini ada voting ya, dimana kemarin proposal tentang proposal ini akan menjadi dokumen ya untuk mengkoordinasikan peluncuran jaringan baru dengan komunitas detail yang berubah. Nah, di sini dikabarkan bahwasanya Terra ini akan meluncurkan Terra 2.0 dan untuk Luna yang lama itu akan menjadi Luna klasik atau simbolnya LUNC nantinya, LUNC. Kita akan coba lihat dulu di sini. Sementara UST telah menjadi narasi utama dari kisah pertumbuhan Terra selama setahun terakhir. Distribusi UST telah mengarah pada pengembangan salah satu ekosistem pengembangan terkuat di kripto. Nah, ini untuk ringkasannya, secara ringkasannya ya, buat chain daripada Terra baru tanpa stable algoritmik. Jadi kalau kita bisa lihat di sini bahwasanya untuk Terra 2.0 ini tidak akan ada hubungannya dengan UST. Berbeda dengan Terra yang lama yang akan diganti namanya, yakni Terra atau token Luna klasik atau LUNC, ini masih ada berhubungan dengan UST. Nah, sementara untuk chain yang baru disebut Terra, tokennya namanya tetap Luna, ini tidak ada hubungannya dengan UST. Pemegang Luna klasik ya atau pemegang UST sisa dan pengembang aplikasi penting Terra klasik. Nah, ini akan mendapatkan airdrop dari Luna yang 2.0 ini tadi. Dompet TVL ya akan dihapus dari daftar putih ya untuk airdrop. Jadi untuk TFL sendiri tidak akan mendapatkan airdrop ini, dan ini pure milik komunitas teman-teman ya. Nantinya untuk Luna 2.0 ini akan pure milik komunitas ya. Nah, ini untuk token distribusi atau distribusi token yang nantinya akan mendapatkan jatah-jatah Terra ya. Untuk community poolnya nantinya adalah 25%. Ini adalah controller by stake governance, 10% airmaker and developer. Pre-attack Luna holder ya, ini 35% ya. Untuk pemegang Luna kurang dari 1M, ini akan dilakukan cliff selama 1 tahun. Cliff itu tidak dibagi teman-teman ya, tidak di unlock, tidak mendapatkan Luna dulu. Nah, namun setelahnya itu, setelah 1 tahun tidak mendapatkan apa-apa, mereka akan mendapatkan di tahun berikutnya, selama 2 tahun itu mendapatkan vesting Luna sesuai dengan Luna yang di hold. Nah, yang berikutnya adalah untuk dompet atau untuk pemegang Luna di atas 1 miliar ya, 1 miliar di sini. Cliff akan dilakukan masih dalam 1 tahun. Nah, dia akan mendapatkan vesting atau token selama 4 tahun berturut-turut, itu akan mendapatkan vesting atau token Luna 2.0. Nah, ini bisa dikatakan strategi seperti ini
mungkin ya kemungkinan besar ini untuk mencegah jatuhnya harga Luna 2.0. Jadi mereka masih bisa mengontrol karena memang pemegang terbesar ini nantinya akan berada di area ini teman-teman. Dan ini mungkin dari pihak Luna sendiri berkeinginan untuk menahan orang-orang ini agar terus mendukung daripada project yang memang akan dikembangkan di berikutnya. Nah, untuk pemegang UST ya, AUST di sini pre-attack 10% mendapatkan 10% dan pemegang Luna pasca serangan, jadi pasca anjlok kemarin ini masih akan mendapatkan 10% teman-teman ya, termasuk yang staking. Habis itu 15% ini tidak dikunci di Genesis ya, 85% ini diberikan selama 2 tahun setelah dengan 6 bulan. Nah, 6 bulan, oh berarti ini 6 bulan setelah cliff 6 bulan ya. Setelah cliff 6 bulan, setelah itu kita bisa menerima ya. Kita bisa menerima selama 2 tahun berturut-turut sebesar 15% ini ya. Dan ini akan dibagikan setelah kita tidak menerima selama 6 bulan, setelah itu dibagikan selama 2 tahun setelahnya. Itu ada 2 tahun berturut-turut, sorry. Nah, untuk pemegang UST pun akan menerima 20%-nya. Jadi di sini sebenarnya mereka masih mendorong untuk harga Luna klasiknya dari sini, walaupun hanya menurut saya ini akan berpengaruh sangat kecil. Tapi terlihat di sini UST memang masih dipertahankan ya. Bisa dibilang untuk Luna sendiri ini mereka akan berfokus di project barunya. Entah kalian masih percaya atau tidak, yang jelas Luna 2.0 ini akan tetap ada dan akan tetap terjadi. Dan Luna yang lama ini banyak spekulasi dari beberapa orang ya, beberapa orang yang saya baca di sosial medianya itu mereka kurang setuju dengan adanya Luna 2.0 ya. Tapi kita bisa lihat hasil votingnya nanti karena memang di sini ada setelah proposal diturunkan itu ada persetujuan apakah ini banyak orang lebih setuju, dominan lebih setuju atau Luna 2.0 dibatalkan gitu. Tapi kalau kita melihat pancingan di sini ya, pancingan seperti ini ya kemungkinan besar Luna 2.0 ada nggak ada pasti ada. Dan untuk yang lama gimana nasibnya? Ya kembali lagi banyak orang berspekulasi akan ditinggalkan, tapi menurut saya sih nggak ditinggalkan, hanya nggak keurus banget lah. Soalnya kalau untuk menaikkan harganya juga cukup susah dan supply-nya masih terlalu lebar. Nah, untuk definisinya sendiri ini snapshot ya. Untuk pre-attack akan diambil dari Terra Classic block sekian. Nah, untuk snapshot pasca serangan atau pre-attack pasca attack, nah di sini pasca longsornya kemarin ya akan diambil blok Terra di sini. Datanya semua sudah ada di sini. Mungkin nanti ini akan saya taruh di deskripsi. Takutnya penjelasan saya masih kurang jelas karena saya memang menjelaskan hanya sekilas-kilas saja biar teman-teman nantinya juga mau baca lagi gitu. Walaupun sudah saya jelaskan cukup di sini. Tapi ingat teman-teman, ini hanya spekulan atau spekulasi daripada saya karena melihat data ini. Sosial medianya sebenarnya cukup aktif dan kalau kalian pengen tahu banyak tentang Luna ini, Terra Luna ini ya pastinya di postingan Dokon karena memang Dokon ini saat ini menjadi sorotan yang cukup banyak, cukup luar biasa dari banyak orang atau banyak investornya. Untuk proposalnya sendiri ini adalah hasil votingnya ya, kalau kita bisa lihat ya di sini untuk hasil votingnya entah bener entah enggak, tapi orang lebih banyak yang yes daripada yang no. Untuk yang no ini 12,92% atau sekitar 13 juta user, dan di sini untuk yang yes itu 84,64% atau 86 juta user. Untuk abstain-nya hanya 2% dan no-nya hanya 0,44%. Oh, no with vote ya. Di sini votingnya. Jadi makanya saya bilang Luna 2.0 ini mau nggak mau akan bakal tetap ada teman-teman. Ini untuk votingnya juga mungkin saya akan taruh di deskripsi ya biar teman-teman nantinya bisa melihat. Kalau untuk Dokon sendiri kita akan coba lihat ya Dokon. Masih tentang proposal sih teman-teman ya. Kalau misal kalian pengen, banyak sekali berita ya di luar negeri terutama Korea itu ya mengarah ke sisi negatif ya. Jadi akankah pendiri Terra atau Dokon dimintai pertanggungjawaban setelah penyelidikan Korea Selatan? Mari kita bicarakan itu. Memang untuk Dokon sedang ada panggilan dari Korea Selatan ya untuk diinterogasi lah istilahnya di sini. Dan untuk di Watch Guru lagi sebenarnya
tadi saya sempat lihat gitu ya, sempat lihat postingan di mana CZ itu sempat menawarkan bagaimana kalau untuk Luna yang terbaru itu berdiri melalui chain daripada BNB Chain. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen melakukan voting atau nambah voting, terserah kalian mau setuju atau enggak, kalian bisa vote yes atau no. Itu terserah kalian. Yang jelas saya rasa mau nggak mau Luna 2.0 akan tetap ada. Dan bagaimana nasib tentang Luna yang lama? Luna yang ada tetap ada, namanya tapi Luna Classic. Dan untuk Luna 2.0 pada intinya itu tidak ada hubungannya dengan USDT. Oh ya, kemungkinan nantinya akan ada teman-teman yang mungkin bertanya, dan bagaimana untuk airdrop yang disimpan di exchange gitu kan? Kalau kita yang menyimpan di Terra Station, mungkin ya otomatis lah kita nggak perlu takut. Dari postingan daripada Dokon. Nah, untuk proposalnya ini mendapatkan dukungan ya luas di pembangun atau Terra atau di develop Terra. Nah, ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan menyetujui tentang adanya Terra 2.0 ini, pengembangannya akan terus berlanjut. Sebenarnya tadi saya sempat melihat postingan Dokon ya, kalau saya cari-cari lagi kok nggak ada gitu ya. Oh ya, di komentar seseorang. Nah, bagaimana nasib daripada pemegang atau holder di exchange? Ini pasti nantinya teman-teman akan banyak mempertanyakan. Untuk yang di exchange Terra Luna yang saat ini kita pegang ya, karena 2.0 kan belum ada. Terra Luna yang saat ini kita pegang, kita akan tetap mendapatkan, tapi dijawab oleh Dokon itu hanya di major exchange. Di exchange besar mungkin seperti Binance, MXC, atau mungkin di Huobi dan sebagainya. Kalau Coinbase kan belum ya. Jadi di area-area seperti itu aja, atau di exchange besar aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih megang, nggak usah khawatir. Tapi ya seberapa kuat lagi kita hold ya. Kalau kita melihat cukup lamanya, kemungkinan besar memang pasti akan ada kenaikan. Tapi kalau untuk berharap tinggi banget ya nggak tahu ya. Untuk Ethereum kan ada Ethereum dan Ethereum Classic. Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman ya. Jika kalian mungkin pengen voting, silahkan langsung saja konekkan wallet di Terra Station. Kalian bisa voting yes or no, itu terserah kalian. Yang jelas mau nggak mau Terra Luna 2.0 akan tetap ada sesuai dengan konsep yang sudah dikonsepkan sama Dokon. Kita tetap oke-oke aja lah. Kita kan retail ya, tapi retail itu harus pinter-pinter melihat aktivitas daripada well lah. Bagaimana kita bisa mencari cuan semaksimal mungkin lah dengan modal yang minimal gitu ya. Gitu aja, tetap jor buat kalian, tetap lakukan research. Mungkin link-linknya nanti akan saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf jika informasi di dalam video ini kurang lengkap ataupun kurang enak didengar. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan, salam Lambi Kripto.